Hai anak-anak, apa kabar? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga. Ini adalah materi terakhir dari pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Anak-anak, eh, bagaimana tugas kalian yang kemarin? Apakah sudah selesai? Apakah sulit? Sejauh ini Bu Marta sudah menerima banyak email tugas yang masuk. Tapi sesuai dengan janji Bu Marta, kita akan membahasnya 1 minggu setelah pengerjaan tugas itu. Jadi setelah 1 minggu itu berarti kalau pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 itu kan sampai hari Rabu. Berarti Rabu minggu depan, Ibu akan menunggu sampai Rabu besok, Rabu minggu depan. Setelah Rabu, lalu Ibu akan menilai dan mengumumkan lewat channel YouTube Ibu juga mana atau siapa atau tugas siapa yang terbaik. Seperti janji Bu Marta, akan ada 4 hadiah, 2 untuk anak IPA dan 2 untuk anak IPS. Seperti itu. Jadi Ibu masih menunggu tugas-tugas kalian sampai hari Rabu. Nah, ini adalah materi seperti yang Ibu bilang tadi, materi yang ketiga. Berarti tinggal 1 materi lagi, yaitu tinggal menyusun atau menulis teks cerita sejarah versi kalian. Nah, sebelum ke situ, ini adalah materi yang ketiga, yaitu unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Unsur kebahasaan yang dimaksud itu adalah ada kata-kata apa aja sih, atau ada kalimat seperti apa aja sih yang akan sering kita temui dalam sebuah teks cerita sejarah. Seperti di slide ini, Bu Marta telah menampilkan sepenggal atau kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Semua kata-kata yang Ibu tandain itu, yang Ibu kasih tanda tinta warna kuning itu, kan itu banyak ya. Sebenarnya banyak juga yang lain yang masih luput dari ini Bu Marta, harusnya banyak juga kata-kata yang bisa dikasih tanda kuning gitu, tinta kuning. Nah, semua itu, semua jenis kata-kata ini atau kalimat ini akan kita bahas dalam materi unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan itu maksudnya adalah kata atau kalimat seperti apa yang sering kita temui atau yang bisa kita gunakan ketika kita menyusun sebuah teks cerita sejarah. Seperti itu. Adapun kompetensi dasar atau tuntutan kurikulum untuk kita yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu berarti indikator pencapaian kompetensi itu adalah kompetensi yang harus kalian punya, kompetensi yang harus kalian capai. Jadi setelah materi ini kalian harus mampu untuk yang 2 hal ini, yaitu yang pertama menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah. Yang kedua, menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam novel sejarah. Seperti itu. Jadi tujuannya yang diharapkan untuk kalian yaitu kalian mampu menemukan unsur kebahasaan apa saja yang akan sering kita temui, lalu menunjukkan nih, misalkan unsur kebahasannya ada ini gitu kan, lalu ada ABC, lalu kalian bisa ketika diberikan sebuah penggalan novel, kalian bisa menunjukkan, oh dalam novel ini ada A-nya yang ini nih, B-nya yang ini, gitu. Misalkan dalam unsur kebahasan itu kita akan menemukan, contohnya akan ada kalimat langsung, jadi ketika kalian diberikan sebuah penggalan novel sejarah, kalian bisa menemukan, oh kalimat langsung yang ini nih, gitu, bisa menunjukkan yang mana itu kalimat langsung dalam novel itu. Jadi apa saja unsur-unsurnya, dan kalian bisa membuktikan ada nggak sih unsur itu dalam novel sejarah yang kalian baca, seperti itu. Nah, ini unsur-unsur atau kaidah kebahasannya. Ada 7. Oke. Yang pertama itu kalimat bermakna lampau, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga kalimat tak langsung, yang keempat kalimat langsung, yang kelima kata kerja material, yang keenam kata kerja mental, dan yang terakhir adalah kata sifat. Ketujuh jenis unsur kebahasaan inilah yang sering kita temui dalam sebuah teks cerita sejarah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Kalimat ini ditandai dengan adanya kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut telah selesai atau kejadiannya telah selesai, telah usai, sudah berlalu.
seperti itu. Itu ditandai dengan adanya kata telah, sudah, terbukti, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dan lain-lain. Contoh, itu barang beberapa minggu yang lalu, awal tahun pelajaran baru. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran telah memberikan kesempatan pada astrolog untuk mengangkatnya jadi ratu dan menjatuhkan aku jadi kaulanya. Anak-anak, semua unsur kebahasaan yang Ibu buat contoh di sini, yang Ibu jadikan contoh, itu Ibu ambil dari novel Bumi Manusia. Yang kemarin Ibu analisis juga, nilai-nilainya sekarang Ibu bahas juga untuk unsur kebahasaannya. Masih dari novel yang sama dengan materi minggu yang lalu. Ini adalah kalimat bermakna lampau ya. Jadi ditandai dengan kata-kata telah, sudah, terbukti, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Untuk menandakan seperti yang kita tahu, kalau misalnya cerita sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi pasti akan ada kata-kata seperti ini, seperti itu. Lalu lanjut yang kedua, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Biasanya itu menggunakan kata konjungsi sejak, saat itu, atau sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, setelah, sesudah, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Sekiranya ia lahir satu atau 2 abad sebelum atau sesudah aku, barang tentu hati ini tak akan jadi begini nelangsa. Contoh yang kedua, astrolog itu tahu segala, kecuali dirinya sendiri. Kemudian, seperti biasa, ia lanjutkan dengan seringai. Lalu yang ketiga, setelah ia pergi, Bunda meneruskan. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang Ibu ambil yang menggunakan konjungsi temporal yang ada dalam novel Bumi Manusia. Lalu lanjut, akan ada juga kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang menunjukkan adanya perbuatan fisik. Berarti kata kerja yang kita bisa lihat bahwa sang pelakunya fisiknya itu bergerak, ada bentuk pergerakan. Kata kerja yang ada bentuk pergerakan fisik. Jadi kita bisa lihat dengan kasat mata bahwa badannya itu bergerak, seperti itu. Contohnya, kata kerja berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis, mengetuk, mengusir. Kan kalau berlari kan berarti ada fisik yang bergerak ya. Makanya disebutnya kata kerja material, butuh objek yang bergerak, butuh sesuatu yang bergerak gitu. Jadi berlari, kita nggak mungkin dong berlari diam aja gitu. Kalau berlari itu kan pasti ada kaki dan badan yang bergerak. Menulis juga tangan yang bergerak. Melempar juga ada tangan yang bergerak. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan fisik untuk bergerak itu adalah kata kerja material. Contohnya, tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku Robert Surhoff. Memang aku berhak mengusirnya. Jadi ketika mengusir itu kan juga ada gerakan ya. Ada gerakan tangan, atau setidaknya muka itu, ketika kita mengusir pasti ada organ tubuh kita yang bergerak seperti itu. Nah, itu adalah kata kerja material. Kata kerja material itu intinya adalah kata kerja yang ketika melakukannya itu ada pergerakan fisik seperti itu. Bisa terlihat kasat mata gerakannya. Lalu selanjutnya adalah kata kerja mental. Nah, ini kebalikan dari kata kerja material, yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang bekerja itu adalah bukan fisik, tapi yang bekerja itu adalah pikiran dan perasaan. Jadi ini tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tapi itu disebut juga kata kerja, karena yang bekerja itu adalah hati dan pikiran. Contohnya, kata berpikir, percaya, rindu, mengecewakan. Kalau percaya itu kan, itu yang bekerja hati dan pikiran ya. Kalau rindu juga itu yang bekerja adalah hati. Jadi semua kata kerja yang menggunakan yang prosesnya itu tidak kasat mata, yang prosesnya itu yang bekerja adalah hati dan pikiran, tidak ada gerakan fisik, itu disebutnya kata kerja mental, seperti yang ada contohnya di sini. Paham ya? Lanjut. Kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu adalah kalimat yang berupa percakapan atau dialog. Khas atau yang paling yang paling mencolok dari kalimat langsung itu adanya tanda petik 2. Kalau novel itu kan
tidak selamanya dia berupa kalimat tidak langsung ya, maksudnya pasti ada percakapan tokoh di novel itu, di cerita itu gitu. Ada percakapan antara dua tokoh atau lebih. Nah, itu biasanya ketika mereka bercakap ada ditandai dengan kalimat tanda petik. Nah, seperti contoh, jangan yang itu, bujuknya dengan suara rintihan. Nah, jangan yang itu adalah kalimat langsung. Ayo, katanya, kita pergi sekarang. Jelas sewanya lebih mahal, kataku dalam bahasa Belanda. Itu adalah kalimat, jadi tokoh itu mengujarkan langsung seperti itu di cerita itu. Kalau kalimat langsung ini yang di dalam tanda petik itu disebut kutipan. Nah, di luarnya itu, di luar tanda petik disebut pengiring. Jadi ada pengiring, ini pengiring, lalu ada kutipan. Kutipan itu yang diapit tanda kutip, pengiringnya itu yang di luar oleh tanda kutip ini. Sampai titik ini itu namanya pengiring, seperti itu. Kalimat tak langsung berarti ucapan si tokoh itu diujarkan kembali oleh tokoh lain secara tidak langsung, seperti itu, ditandai dengan adanya kata mengatakan, bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Jadi kalimat yang pernah diucapkan oleh tokoh lain kembali diucapkan oleh tokoh yang lain juga, seperti itu. Kalimat yang pernah kata-kata tokoh B kembali diungkapkan oleh tokoh C, misalnya. Sudah timbul keinginanku untuk menanyakan persoalanku. Berarti sebenarnya udah sebelumnya gitu, itu tidak langsung diucapkan seperti itu. Lalu memang aku lebih berhak mengatakan diri Indo. Jadi dia tidak mengatakan langsung seperti itu. Sekarang ini menurut Papa lagi pribumi sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Menurut Papa gitu kan. Berarti kan papanya sudah pernah mengatakan sebelumnya. Jadi dia mengungkapkan kembali seperti itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak ditanyakan langsung. Jadi sudah berlalu atau belum dikatakan seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk kalimat tanda petik langsung seperti yang tadi. Jadi ini kebalikannya seperti itu. Kalau berarti di sini ada dua yang berkebalikan ya. Kata kerja material berkebalikan dengan kata kerja mental. Kalimat tak langsung berkebalikan dengan kalimat langsung seperti itu. Lalu kata sifat. Kata sifat, kalau bahasa Inggrisnya adjektif ya, itu adalah kata-kata yang bisa diikuti oleh kata sangat, amat, sekali, daripada, dan tidak. Contoh-contoh kata sifat itu adalah prihatin, khawatir, wibawa, keras, tajam, primitif, kecil, dan lain-lain. Contoh dalam novel Bumi Manusia ada kalimat seperti ini. Saham kita terlalu amat kecil dalam pembentukan itu. Yang kedua, hatinya sangat keras, berpikiran tajam. Yang ketiga, suatu masyarakat paling primitif pun titik-titik seperti itu. Jadi semua kata-kata yang bisa diikuti kata sangat, amat, sekali, daripada ini maksudnya perbandingan ya. Contohnya, contoh kata sifat yang lain, cantik, sangat cantik, amat cantik, cantik sekali, lebih cantik daripada gitu. Jadi perbandingan, dan tidak cantik seperti itu. Untuk pengingkaran, jadi tidak cantik, tidak bagus, itu adalah semua sangat cantik, sangat bagus, amat bagus. Lalu apalagi kata yang lain yang bisa diikuti kata sangat, amat, sekali, daripada, dan tidak. Tua, sangat tua, amat tua, tua sekali, lebih tua daripada, harusnya ada kata lebih ya, lebih titik-titik daripada, dan juga tidak tua, seperti itu. Jadi semua kata-kata yang bisa diikuti oleh sangat, amat, sekali, lebih, titik-titik daripada, dan tidak, itu adalah kata sifat. Lalu, karena novel itu adalah cerita sejarah itu, novel atau cerita sejarah itu adalah sesuatu yang bersifat seni atau sastra, seringkali penulisnya itu menggunakan kata kias, atau kalau kata kias itu adalah bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang lebih indah, jadi supaya lebih ngena gitu maknanya. Itu penulis sering menggunakan ungkapan dan peribahasa. Nah, ungkapan itu adalah kata atau frasa. Frasa itu berarti lebih dari satu kata. Kata atau frasa bermakna kias yang digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contohnya, lirikannya tajam menusuk.
Ahoy, sipiloginik, mata keranjang kita, buaya kita. Yang ketiga, setiap waktu mataku liar melihat ke ruang depan. Jadi lirikannya tajam, menusuk. Itu adalah ungkapan. Lirikannya tajam, menusuk. Mata keranjang, atau disebut ini juga buaya. Itu sebenarnya untuk laki-laki ya. Lalu mataku liar. Jadi kata-kata itu dipilih untuk mengungkapkan sesuatu tuh agar lebih indah, agar lebih dapat gitu maknanya. Kalau misalnya dibuat matanya melotot, itu kan matanya melotot, itu makna itu akan terlihat biasa saja gitu. Tapi ketika digantikan dengan lirikannya tajam menusuk, itu seolah-olah lebih dapat maknanya. Atau yang kedua, ahoy, sipiloginik, mata keranjang kita, buaya kita. Kalau misalnya kalimatnya ditulis tidak memakai ungkapan, pasti akan jadi laki-laki yang menyukai banyak perempuan, misalnya laki-laki yang genit, misalnya, itu kan kurang terasa gitu maknanya, apa ya, kurang dapat seni atau maknanya, tapi diganti dengan mata keranjang buaya gitu, itu lebih dapat maknanya, seperti itu, ada sentuhan seninya. Nah, mataku liar, atau kalau misalnya dibuat tidak pakai ungkapan, akan mataku melihat kemana-mana, itu kan biasa gitu ya, tapi ketika menggunakan seni atau ungkapan atau kata kias, jadi terciptalah mataku liar, seperti itu. Kata-kata yang seperti itu, ungkapan yang seperti itu sering digunakan oleh penulis, terlebih dalam sastra, untuk atau puisi gitu ya. Jadi makanya kan sastra itu kan identik dengan padat makna, seperti itu. Itu tujuannya adalah supaya feel seni atau maknanya itu terasa dapat gitu, lebih tajam maknanya, atau lebih padat maknanya, lebih nyampe gitu kepada hal yang diinginkan oleh penulis. Yang terakhir itu ada peribahasa. Peribahasa itu kelompok kata kias, atau sebenarnya berupa kalimat ya. Bedanya ungkapan dengan peribahasa, kalau ungkapan itu dia kata atau frasa, kalau peribahasa itu kalimat biasanya, kelompok kata. Lebih banyak biasanya kata-katanya dibanding ungkapan. Kelompok kata kias yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan, atau perumpamaan. Ada yang digunakan, ada peribahasa bahasa daerah, ada juga dalam bahasa Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Seperti di contoh di sini. Kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Itu adalah contoh peribahasa. Nah, kalau peribahasa itu susunan katanya sudah pasti seperti itu, tidak bisa satu kata diganti dengan kata lain, tidak bisa. Jadi itu sudah seperti apa ya? Seperti misalnya seperti Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata itu sudah pasti seperti itu susunannya. Terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Hanya 4 kata seperti itu. Jadi tidak bisa satu kata diganti dengan yang lain, nggak bisa. Emang udah aturannya seperti itu gitu, udah dari sononya, udah kesepakatan seperti itu. Nah, sama dengan peribahasa. Peribahasa itu susunan katanya itu sudah sebuah kesepakatan, nggak bisa diganggu gugat. Contohnya beda dengan ungkapan. Kalau ungkapan kan kata mata bisa dipasangkan dengan mata keranjang, mata hitam, bukan ya, mata keranjang, mata buaya, seperti itu. Nah, kalau di sini kan bak kacang lupa kulitnya. Itu kalimat itu tuh sudah misalkan bak kacang ganti kulitnya. Bukan kayak gitu peribahasanya, tapi tetap bak kacang lupa kulitnya. Susunannya sudah seperti itu, sudah disepakati kayak gitu. Kucing hitam di waktu malam, burung merak di siang hari. Itu artinya adalah, itu maksudnya untuk menandakan seorang yang tidak tetap pendirian. Dia akan berubah pendiriannya tergantung kondisi dan dengan siapa dia berbicara. Kadang di depan si A dia akan berkata A, di depan si B dia akan berkata B, yang tadinya padahal dia ke orang yang lain dibilang A, tapi ketika berhadapan dengan orang lain akan dia bilang B, seperti itu. Jadi tidak tetap pendirian, seperti itu.
Yang kedua adalah bak kacang lupa kulitnya. Berarti tidak, itu dimaksudkan untuk menyatakan orang-orang yang lupa diri, itu lupa akan siapa dirinya, seperti itu. Yang ketiga, di atas langit masih ada langit, tuh seperti itu ya. Jadi maksudnya itu maksudnya adalah kita itu tidak boleh sombong. Kalau kita kaya, di atas kita masih ada yang lebih kaya lagi. Kalau kita cantik, di sana, di luar sana masih ada orang yang lebih cantik lagi. Nah, dan yang terakhir contohnya adalah gali lubang tutup lubang. Membuat hutang yang baru untuk menutupi hutang yang lama. Nah, itu adalah contoh-contoh peribahasa. Semua itu digunakan untuk memperindah maksud dari penulis supaya lebih dapat maknanya gitu, lebih itulah bagian dari seni. Ketika mereka pandai menyampaikan maksud dengan cara yang tidak langsung gitu, dengan kalimat yang tidak gamblang. Itulah seni itu, seperti itu. Itu adalah berarti ada 8 ya sebenarnya ya. Ada 8, kalau kita ulang tadi, ada 8 unsur kebahasaan yang sering dipergunakan dalam cerita sejarah. Kalimat bermakna lampau, konjungsi temporal, kalimat tak langsung, kalimat langsung, kata kerja material, kata kerja mental, kata sifat, dan juga penggunaan kata kias, yaitu berupa ungkapan dan juga berupa peribahasa. Nah, kalau kita lihat tadi seperti ini, ada kata menemuinya. Menemuinya berarti itu kan kata kerja menemui, ada pergerakan ya. Berarti kata kerja material. Mempercayai, itu berarti kata kerja mental, karena percaya itu kan hati sama pikiran ya. Dipegang, berarti memegang itu kan butuh fisik ya. Kata kerja, berarti ini adalah kata kerja material. Mengetuk, itu berarti kata kerja material. Mata keranjang nih, itu adalah kata ungkapan. Rindu, merindukan, rindukan. Berarti itu kata kerja mental. Mengusirnya, kata kerja material. Husi, dengusku, siapa tahu. Itu adalah kalimat langsung, karena ada tanda petik, seperti itu. Astrolog itu tahu segala, kecuali diri sendiri. Ini adalah kalimat langsung. Kemudian, ini kata kemudian itu adalah konjungsi temporal. Ceritakan, kata cerita, berarti itu adalah kata kerja, ceritakan, kata kerja material, seperti itu. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, karena novel ini masih banyak ya. Ini hanya secuil aja yang Ibu screenshot, Ibu tangkap layar. Nih, menggebrak itu kan berarti kata kerja material. Tersipu itu apa? Kata kerja mental atau kata kerja material? Sama dengan tersenyum, kata kerja material. Tersipu itu kan, tersipu malu itu kan ada apa ya, ada gerakan atau mimik muka biasanya. Jadi ada gestur yang bergerak seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita kaji ya, yang akan sering kita temui dalam kita mempelajari atau kalian ketika kalian membaca teks cerita sejarah. Ini adalah materinya, tidak banyak, hanya simpel saja. Silahkan kalian mencatat atau meringkas dari semua yang telah Ibu sampaikan di buku catatan kalian. Catatlah dengan rapi. Demikian. Terima kasih. Sampai bertemu di kelas minggu ini atau minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ada pepatah ya. Ada ini kutipan. Ada kutipan untuk kita dari novel Bumi Manusia. Ini, seorang terpelajar sudah harus berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jadi, kita atau kalian sebagai seorang terpelajar sudah harus berbuat adil. Jadi, dalam berpikir pun harus adil, dan dalam bertindak pun harus adil. Seperti itu. Terima kasih. Sampai bertemu. Bye.